PSG berhasil meraih trofi Liga Champions pertama mereka sepanjang sejarah klub, setelah menang telak 5-0 atas Inter Milan pada partai final yang digelar di Allianz Arena, Munchen, Minggu tanggal 1 Juni tahun 2025, waktu setempat. Kemenangan ini menjadi penebusan sempurna bagi PSG yang 5 tahun sebelumnya gagal meraih gelar setelah kalah 0-1 dari Bayern Munchen pada final Liga Champions 2019/2020 di tempat yang sama. Final Liga Champions 2024/2025 jadi panggung bintang muda Paris Saint-Germain Désiré Doué. Teror Doué bikin Inter Milan tak berkutik dan kalah telak. PSG meraih trofi Liga Champions pertama dalam sejarah klub dan Doué dinobatkan sebagai Man of the Match berkat 2 gol dan 1 assist. Doué memecahkan rekor sebagai pemain termuda yang bikin gol dan assist di laga final Liga Champions, dalam usia 19 tahun 362 hari atau 3 hari sebelum ulang tahun ke-20. Sebagai catatan, 2 gol Doué itu menyamai torehan gol Lionel Messi di final Liga Champions sepanjang kariernya. Paris Saint-Germain juara Liga Champions 2024/2025 usai membantai Inter Milan. Luis Enrique pun melengkapi treble kedua dalam kariernya. Bagi Enrique, 3 gelar dalam semusim bukanlah kali pertama karena dia meraihnya bersama Barcelona di musim 2014/2015. Enrique menyusul Pep Guardiola sebagai pelatih kedua yang meraih treble bersama 2 klub berbeda. Enrique juga jadi pelatih ke-7 yang meraih gelar Liga Champions bersama 2 klub berbeda. Sebelumnya ada Ernst Happel, Ottmar Hitzfeld, Jupp Heynckes, Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, dan Guardiola. Selamat untuk Enrique. Inter Milan sejatinya punya potensi meraih treble musim ini, tapi musnah seketika dalam 2 bulan terakhir dan Nerazzurri bahkan hampa gelar. Kekalahan yang juga memastikan Inter harus mengakhiri musim tanpa gelar, pertama sejak musim 2019/2020. Hasil yang begitu mengecewakan mengingat pada awal April, Inter masih berpotensi meraih treble. Cuma dalam hitungan kurang dari 60 hari, Inter yang berpeluang menuntaskan musim sebagai treble winners malah jadi terrible losers. Inter oh Inter. Pelatih Paris Saint-Germain Luis Enrique memuji Ousmane Dembélé yang mampu memimpin pasukan muda di final Liga Champions. PSG mampu juara usai membantai Inter Milan 5-0. Pelatih PSG, Luis Enrique, jelas jadi sosok kunci atas capaian timnya. Pelatih asal Spanyol ini mampu meramu tim yang kini tak lagi pemain bintang dan banyak mengandalkan pemain muda. Enrique mengaku membangun tim-tim dengan banyak mengandalkan pemain muda bukan hal yang mudah. Namun, ia selalu percaya dengan kemampuan para pemain mudanya. Enrique turut memuji peran pemain senior seperti Ousmane Dembélé yang mampu memimpin para pemain muda. Sayap 28 tahun ini mampu menjadi panutan berkat kerja kerasnya di lapangan. Pada malam bersejarah di Allianz Arena, PSG akhirnya meraih gelar yang selama ini hanya menjadi angan, Liga Champions. Bukan hanya klub yang larut dalam kebahagiaan, tetapi juga sang kapten, Marquinhos, yang tak kuasa menahan haru. Kini, setelah 12 musim, ia menjelma menjadi tembok kokoh di lini pertahanan sekaligus simbol ketangguhan dan loyalitas Les Parisiens. Namanya pun kini tercatat dalam sejarah sebagai bagian dari skuad PSG yang mengangkat trofi Liga Champions untuk pertama kalinya. Sebagai kapten tim, Marquinhos mendapat kehormatan mengangkat trofi Liga Champions 2024/2025. Momen yang telah lama dinanti bukan hanya oleh klub, tetapi juga oleh dirinya pribadi, sebuah puncak dari perjalanan panjang dan penuh pengorbanan. Kekalahan di final Liga Champions 2024/2025 membuat masa depan pelatih Inter Milan Simone Inzaghi dispekulasikan. Terkait hal itu, Inzaghi belum bisa menjawab. Inter gagal di Serie A karena cuma jadi runner-up di bawah Napoli dan dikalahkan AC Milan di semifinal Coppa Italia. Di Piala Super Italia Januari lalu, Inter juga takluk dari Milan. Situasi ini membuat kelanjutan nasib Inzaghi di Inter dipertanyakan. Sebab, ada potensi Inzaghi pergi karena tawaran fantastis dari klub Arab Saudi Al Hilal sepekan terakhir ini. Al Hilal yang mencari pelatih baru mengincar Inzaghi dan siap memberikan kontrak 20 juta euro per tahun untuk 2 musim. Al Hilal butuh Inzaghi secepatnya untuk Piala Dunia Antar Klub 2025 yang dimulai pertengahan bulan. Ada isu bahwa Inzaghi akan membicarakan masa depannya dengan petinggi klub, paling cepat sehari setelah laga final Liga Champions atau awal pekan nanti. Trofi Liga Champions 2024/2025 menambah koleksi gelar Hicca Kvaratskhelia musim ini. Dia jadi satu-satunya pemain yang berhasil meraih quadruple top. Pemain asal Georgia itu menjawab harga mahal yang harus ditebus PSG saat memboyongnya dari Napoli sebesar 75 juta euro. Bahkan Kvaratskhelia jadi satu-satunya pemain yang meraih 4 gelar musim ini. Sebab, Kvaratskhelia masih mendapat medali juara Serie A setelah Napoli berjaya pekan lalu. Di paruh pertama Serie A musim ini, Kvaratskhelia tampil 17 kali dengan torehan 5 gol dan 3 assist.
Kvaratskhelia juga jadi pemain Georgia pertama yang cetak gol di final Liga Champions. Selamat untuk Kvaradona. Kiper Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma memuji sang pelatih Luis Enrique usai timnya juara Liga Champions. Enrique bikin PSG kalem dalam menatap laga penting. Donnarumma mengungkap rahasianya. Kiper PSG itu menyebut bahwa Enrique membuat ia dan rekan-rekan setimnya lebih tenang dalam menghadapi pertandingan final Liga Champions. Paris Saint-Germain juara Liga Champions 2024/2025. Kylian Mbappé tak lupa memberi selamat atas kesuksesan mantan klubnya itu. Ini sekaligus membayar sakit hati kekalahan dari Bayern Munich di final 5 tahun lalu, sekaligus menamparkan mantan striker sekaligus kapten Mbappé. Mbappé meninggalkan PSG akhir musim lalu dengan harapan meraih trofi Liga Champions. Meski demikian, Mbappé tetap senang dengan keberhasilan PSG menjuarai Liga Champions dan memberi selamat lewat unggahan Instagram Stories. Hari besar itu akhirnya tiba, ujar Mbappé. Kemenangan yang diraih dengan cara luar biasa oleh seluruh orang di klub ini. Selamat PSG. John Heitinga resmi meninggalkan posisinya sebagai asisten manajer Liverpool. Heitinga kini jadi pelatih Ajax Amsterdam. Ajax mengumumkan pengangkatan Heitinga lewat situs resminya, Sabtu tanggal 31 Mei tahun 2025, malam WIB. Heitinga ditunjuk jadi pengganti Francisco Farioli yang mengundurkan diri usai kegagalan Ajax jadi juara Liga Belanda. Heitinga dikontrak sampai tanggal 30 Juni tahun 2027 dan akan didampingi Marcel Keizer sebagai asisten pelatih. Spekulasi baru muncul seputar target striker Manchester United. Setan Merah dikabarkan kini beralih fokus ke Benjamin Sesko dari RB Leipzig setelah gagal mendapatkan Liam Delap. Menurut laporan Bild, manajemen MU kini mengincar Benjamin Sesko sebagai solusi. Striker muda asal Slovenia ini dinilai cocok dengan skema permainan yang diinginkan Ruben Amorim. Masalah utama datang dari status kontrak pemain yang baru saja diperpanjang hingga 2028. RB Leipzig dikabarkan hanya bersedia melepas Sesko dengan harga sekitar 80 juta euro. Nilai tersebut tergolong tinggi untuk MU yang sedang mengalami keterbatasan finansial. Kabar terbaru seputar masa depan Alejandro Garnacho mulai mencuat. Winger Manchester United itu dikabarkan kini masuk dalam radar Aston Villa untuk diboyong musim panas ini. Sumber menyebut Unai Emery sangat tertarik membawa Garnacho ke Villa Park musim ini. The Villains dinilai membutuhkan tambahan tenaga di lini serang. Kepulangan Marcus Rashford membuat Aston Villa perlu mencari pengganti. Itulah mengapa Unai Emery lagi berburu winger baru. Garnacho dinilai sebagai salah satu winger muda paling menjanjikan di Inggris saat ini. Sehingga Emery yakin sang pemuda bisa jadi opsi yang bagus untuk timnya. Aston Villa harus bersiap merogoh kocek dalam jika ingin mendapatkan Garnacho. MU dikabarkan memasang harga sekitar 70 juta pounds untuk melepas sang winger. Sumber menyebut Setan Merah akan menolak segala tawaran yang nilainya di bawah angka tersebut. Ini menjadi ujian keseriusan Aston Villa dalam merekrut pemain berusia 19 tahun itu. Liverpool harus bersiap menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tanda tangan Florian Wirtz. Raksasa Spanyol, Real Madrid, dikabarkan ikut memasuki perburuan gelandang Bayer Leverkusen tersebut. Real Madrid dikabarkan sangat serius ingin merekrut Wirtz, karena saat ini ada lubang besar di lini tengah mereka. Real Madrid memiliki keunggulan tersendiri dalam perburuan ini. Mereka akan mengandalkan Xabi Alonso untuk mendatangkan Wirtz. Xabi Alonso, yang baru saja ditunjuk sebagai manajer Los Blancos, memiliki hubungan baik dengan Wirtz dari masa kerjasama mereka di Leverkusen. Alonso dikabarkan akan berusaha meyakinkan Wirtz untuk memilih Santiago Bernabeu sebagai tujuan berikutnya, alih-alih bergabung dengan Liverpool. Leverkusen dikabarkan hanya akan melepas sang gelandang dengan harga sekitar 125 juta euro. AC Milan tetapkan harga awal setinggi langit untuk Rafael Leao yang belakangan tengah dikaitkan dengan Bayern Munchen. Diungkapkan Bavarian Football Works, Rossoneri meminta dana transfer sebesar 130 juta euro atau setara 2,4 triliun rupiah kepada klub-klub yang ingin dapatkan jasa penyerang internasional Portugal tersebut. Leao yang belakangan menjadi target Bayern Munchen itu memiliki sejarah yang rumit bersama Milan. Ia awalnya bergabung dari klub Ligue 1, Lille, di tahun 2019, dan berkembang menjadi salah satu pemain terbaik dalam sejarah klub Italia tersebut. Leao secara mengejutkan teken kontrak baru yang berdurasi cukup panjang di Milan, yang membuatnya akan bertahan di San Siro hingga tahun 2028. Ketika itu, Milan juga menjadikan Leao sebagai pemain dengan gaji tertinggi mereka. Setelah sukses menjuarai UEFA Conference League, Chelsea langsung bergerak cepat di bursa transfer musim panas dengan menargetkan striker muda potensial, Hugo Ekitike, yang disebut-sebut memiliki potensi lebih besar dari Liam Delap. Menurut laporan Foot Mercato, Chelsea akan menggelar pertemuan dengan agen Hugo Ekitike dalam pekan ini.
Eintracht Frankfurt, klub Ekitike saat ini, bahkan sudah mulai mencari pengganti, menandakan kesepakatan bisa semakin dekat. Ekitike juga masuk 6% teratas untuk aksi pencipta peluang 3,54% teratas untuk dribble progresif 3,04 dan sukses take-on 1,9 dalam 365 hari terakhir di 5 liga top Eropa. Ruben Amorim, manajer Manchester United, dengan tegas membantah rumor kepergian Bruno Fernandes musim panas ini. Pelatih asal Portugal itu yakin sang playmaker akan tetap membela setan merah di musim depan. Amorim meyakini bahwa Bruno Fernandes memiliki komitmen tinggi untuk Manchester United. Ia percaya kecintaan sang kapten pada klub akan membuatnya tetap bertahan di Old Trafford musim depan. Amorim menegaskan bahwa Fernandes bukan tipe pemain yang mudah tergoda oleh tawaran gaji besar. Menurutnya, ambisi terbesar Bruno adalah meraih trofi bersama MU, bukan pindah ke Arab Saudi. Arsenal dikabarkan sedang mempertimbangkan langkah mengejutkan untuk membawa kembali Emi Martinez ke Emirates Stadium. Kiper asal Argentina ini sebelumnya dijual ke Aston Villa 5 tahun lalu setelah berseragam The Gunners selama 8 tahun. Menurut laporan The Sun, Arsenal tidak hanya tertarik untuk merekrut Martinez kembali, tetapi sang kiper juga dikabarkan antusias dengan peluang tersebut. Bagi Martinez, ini bisa menjadi kesempatan emas untuk akhirnya menjadi kiper utama Arsenal. Kembalinya Martinez akan menjadi kisah penyelesaian yang menarik bagi sang kiper. Pasalnya, ia pernah kesulitan mendapatkan tempat di Arsenal sebelum akhirnya memutuskan hengkang. Manchester City dan Ryan Cherki kabarnya sudah jalani kesepakatan verbal. Akankah sang playmaker muda itu jadi penerusnya Kevin De Bruyne? Dilansir dari Mirror, Ryan Cherki sudah sepakat untuk gabung ke Manchester City di musim panas 2025 ini. Kini tergantung Lyon, yang mau melepas pemain berusia 21 tahun itu dengan harga berapa. Diyakini, harga pasaran Cherki ada di angka 40 juta euro atau setara 740 miliar rupiah. Cherki bermain sebagai penyerang sayap, tapi bisa diplot sebagai gelandang serang. Bisa jadi penerus Kevin De Bruyne nih. Liverpool jadi salah satu klub yang paling berminat mendapatkan jasa pemain internasional Jerman ini. Menurut sumber yang diperoleh ESPN, Liverpool telah mengajukan tawaran kepada Leverkusen sebesar 130 juta euro, sekitar 2,4 triliun rupiah untuk Wirtz. Liverpool dan Bayer Leverkusen masih melakukan negosiasi untuk transfer Florian Wirtz. Masih dari sumber ESPN, Wirtz disebut tertarik pindah ke Premier League karena terkesan dengan rencana-rencana dari manajer Liverpool Arne Slot. Timnas Indonesia masih menanti kedatangan Kevin Dix untuk menyusul agenda pemusatan latihan TC di Bali. Pemain bek sayap kini sudah menuntaskan agenda klubnya. Kevin Dix merupakan salah satu dari total 2 pemain tersisa yang belum bergabung ke TC Timnas Indonesia di Bali. Selain Kevin Dix, ada juga Maarten Paes. Khusus Kevin Dix, ia memang harus menyusul TC Timnas Indonesia karena masih disibukkan dengan agenda klub sampai akhir bulan Mei. Terkini, ia baru saja menuntaskan agenda klub dengan mengantar FC Copenhagen menjuarai Piala Denmark pada Kamis tanggal 29 Mei tahun 2025. Mason Mount memberikan pujian tinggi kepada Chido Obi usai laga uji coba melawan Hong Kong. Playmaker Manchester United itu yakin striker muda tersebut akan menjadi bintang masa depan setan merah. Mount mengaku terkesan dengan naluri mencetak gol yang dimiliki Chido. Ia bertekad akan lebih sering memberikan umpan-umpan berbahaya untuk striker muda itu. Meski begitu, Mount menegaskan Chido bukan satu-satunya pemain muda yang mencuri perhatian. Ia menilai secara keseluruhan generasi muda MU tampil mengesankan. Real Madrid mengonfirmasi kepergian bek senior Jesus Alejo setelah hampir 1 dekade berseragam Los Blancos. Pengumuman ini datang tak lama setelah klub meresmikan 2 perekrutan anyar, Dean Huijsen dan Trent Alexander-Arnold. Dalam pernyataan resmi klub, Madrid menyampaikan, Real Madrid CF mengumumkan bahwa Jesus Alejo telah mengakhiri masa baktinya sebagai pemain Real Madrid. Real Madrid mengucapkan terima kasih atas profesionalisme, komitmen, dan dedikasi Jesus Alejo, serta mendoakan yang terbaik untuk dirinya dan keluarganya di babak baru kehidupannya.